selamat malam. Halo. Telat 2 menit tapi nggak apa-apa. Kita sambil nunggu Pak Donald dan Civivi. Selamat malam Robin. Hai Robin. Robin rajin banget nih. Teman-teman gimana? Udah pada makan malam belum? Jam 7. Jadi hari ini kita mau bahas beberapa saham. Yang pasti yang kita akan bahas pertama itu saham-saham yang habis public expose dulu ya. Karena memang sebenarnya temanya kita tuh mau bahas public expose sih. Tapi nanti mungkin setelah kita bahas saham-saham yang ngadain public expose selama 2 hari ini, teman-teman bisa nanyain saham-saham lainnya. Kalau misalnya teman-teman tahu ini tuh kenapa aku live di sini. Jadi ini adalah akunnya Investor Academy Indonesia. Ini adalah salah satu bukan komunitas sih, pelatihan yang ngelatih calon-calon investor yang mau belajar tentang multi bagger ya, value investing gitu. Jadi kalau bisa hari ini kita live-nya juga yang sesuai sama value dari Investor Academy. Cuma tadi co-foundernya sendiri Pak Donald bilang boleh deh nanti bahas saham-saham hype kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Masih belajar nih, biar lihat seperti para mentor di sini. Amin. Aku juga sampai sekarang masih terus belajar kok. Pokoknya kita nggak boleh merasa puas diri, harus terus belajar. Karena kalau misalnya bursa itu, apalagi investasi itu kan bisa berubah ya di masa yang akan datang gitu. Tapi tentunya kita harus belajar dari senior-senior yang memang sudah melalui perjalanan yang cukup panjang di market. Jadi kita bisa belajar baik dari kesuksesan para senior dan juga kegagalan para senior gitu. Ini Pak Donald udah di dalam belum nih sama Civivi? Teman-teman udah pada makan malam belum? Oh ini udah ada Pak Donald sih, si Civivi. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar aja ya. Tapi yang akan diduluin adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait sama public expose hari ini dan kemarin. Kemarin juga sebenarnya Investor Academy ada live. Mungkin nanti teman-teman bisa nonton di IG story, udah di save. Jadi kita gantian jadwalnya tuh udah ada tuh Civivi. Halo Pak Donald. Halo Olive. Halo semua, halo Civivi. Mungkin banyak yang bingung nih, Coach Olive live-nya malah pakai Instagramnya IAI, nggak pakai Instagram pribadi. Banyak yang bertanya-tanya, tapi nggak boleh kita kasih tahu di sini ya Pak, nanti aja, nanti ada kejutannya pokoknya. Nanti ada kejutannya, pokoknya ya kalian akan sering lihat lah mukaku di IAI. Pak Donald, Civivi udah makan malam? Udah ngemil. Ya? Oke, ngemil. Aku juga tadi cuma makan bayam doang, aku lapar banget. Tapi aku lagi diet. Pengen jadi kurus gimana kayak Pak? Civivi. Kenapa pengen kurus kayak Civivi? Iya. Nah ini sama gede bawahnya. Kenapa? Gede bawahnya, saya mah atasnya kecil. Aku juga sama lengan aku gede banget. Sama. Orang sabar kan? Teman-teman, ini udah 60-an lebih. Kalau bisa share Instagram live kali ini biar yang lainnya bisa ikutan dengerin kita bahas emiten, supaya nanti kalau misalnya itu pertanyaannya nggak diulang-ulang ya Pak Donald ya, gitu. Jadi lebih baik dengerin dari awal gitu. Oke, gimana Pak Donald? Pandangan Pak Donald terhadap saham-saham yang 2 hari ini udah mulai ngeluarin public expose. Jadi sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan yang ngadain public expose tuh salah satu bentuk GCG yang baik ya Pak Donald ya. Pak Donald setuju nggak sih? Setuju. Jadi dia kan update ya beritanya, perkembangan perusahaannya, sehingga investor itu bisa mengikuti dan mungkin bertanya. Ada yang mungkin belum jelas dari laporan keuangan, ya kan mungkin sudah banyak yang mengpublish laporan semester 1 ya. Nah, tapi kan dari laporan keuangan itu mungkin ada banyak hal yang bisa dipertanyakan gitu. Nah, disinilah kemudian kita bisa berdiskusi dan
bertanya ya hal-hal yang mungkin tidak dipahami dengan para pimpinan perusahaan, sehingga bisa lebih clear dalam mengambil keputusan mau berinvestasi atau tidak ya. Good sign lah, good sign. Kalau menurut Ci Vivi hari ini ngikutin apa aja, Ci? Public exposure. Hari ini enggak sih, nggak terlalu ini ya, masih hold yang masih kemarin aja yang baru lari-lari kan. Maksudnya Ci Vivi hari ini lihat public expose emiten apa? Enggak sih, tadi nggak lihat, kebetulan lagi ada kerjaan, jadi nggak lihat. Kemarin lihat, Ci? Kemarin lihat apa ya? Enggak sih, saya nggak lihat semua juga, lagi ada kerjaan, jadi nggak sempat juga. Aku juga cuma ngikutin beberapa sih. CVP sahamnya lari tuh, PTPP. Saya ini jaga lapak. 2 hari tuh enteng banget. Konstruksi lagi rame. Konstruksi lagi rame. Naik kenceng baru pada nanya, bisa masuk gak, Ci? Bisa masuk gak, Ci? Bisa masuk gak, Ci? Bisa kayak gitu ya, udah kayak pacuan kuda. Kalau hari ini aku tadi ada ngikutin ASA, pagi aku ada ngikutin BSDE. Cuma tadi sebenarnya ITMG juga aku daftar, tapi aku harus nyelesain kerjaan. Jadi nggak dengerin BSDE sampai sore. Cuma kalau aku kan kemarin ada ikutin PTBA, ada RO kemarin tuh. Terus satu lagi apa ya kemarin? Pokoknya kelihatan lah kalau yang muka-muka manajemennya seneng sama yang biasa-biasa aja tuh kelihatan. Kinerjanya bagus ya? Iya, kalau yang kinerjanya bagus tuh nyampeinnya menggebu-gebu gitu kelihatan. Oke, Pak Donald, kita bahas dulu yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang, ASA. Yang hari ini juga tadi public expose, aku juga tadi nonton, Pak Donald juga nonton, bahkan tadi Pak Donald ngajuin pertanyaan ke ASA, terus dijawab sama Pak Projo, karena Pak Projo udah notice banget sama Pak Donald. Ketawa-ketawa dia pas dengar namanya Pak Donald. Terkait dengan ASA, Pak Donald, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, ASA tuh PI-nya udah tinggi banget, tapi apa iya masih ada growth perusahaannya, gitu kan? Gimana cara valuasinya? Terus apakah yang target perusahaannya apakah bisa dipercaya atau enggak? Itu, Pak Donald. Terus terkait dengan IPO GNT, bagaimana nanti ASA bisa mempertahankan posisinya? Apakah sebenarnya IPO GNT itu justru malah bisa membawa valuasi ASA gitu jadi ngikut tambah tinggi atau seperti apa, Pak Donald? Iya, mungkin kita share ceritanya ASA ya. Jadi ASA itu kan rental company yang kemudian berubah menjadi perusahaan digital ya karena Antaraja. Dan sebenarnya ini juga dapatnya dari CVV nih, ASA. Wah, Pak Donald ini ada yang menarik katanya. Tapi dulu nggak beli aja ya. Ini apa? Ini perusahaan rental gitu kan. Marginnya tipis. Ya utangnya banyak walaupun berbentuk mobil ya, liquid. Jadi nggak beli. Harganya kalau nggak salah dari 200 ya, Ci ya? Masih 200-an dulu ya? 2000 berapa? 17-18 ya, Ci ya? Iya. Tapi dia masih rental ya, Pak? Belum ada Antaraja tuh. Antaraja kan 2019 kan? Iya, jadi waktu itu di 2018 kayaknya dia baru beritanya santer tuh mau kerjasama sama e-commerce Cina katanya. Wah, atau harganya terbang gitu ya, Ci ya, terbang ke 800 apa 900 gitu. Sempat naik, karena dia punya logistik katanya, logistik itu. Terus ya udah sempat tuh, udah 800-an kalau salah turun lagi itu ya, Pak? Iya, turun lagi itu pas di COVID ya, Ci. Di COVID tuh turun sampai 400 atau 300 ya? 300, Pak, atau 300? Wah, 300. Nah, disitulah kemudian kan dilihat lagi, dianalisis lagi, dan ternyata yang si kerja sama e-commerce sama Cina itu udah mulai jalan gitu kan. Si Antaraja. Jadi ternyata Antaraja kerja sama SF Express. Ini perusahaan logistik Cina yang punya teknologi yang sangat bagus. Jadi teknologinya diambil sama mereka, jadi mereka dapat porsi saham. Terus untuk memastikan ada yang beli ya, biar kurirnya ada yang pakai gitu ya, ada konsumennya, kerjasama sama Tokped. Jadi Tokped dikasih saham. Jadi gabungan antara ASA, SF Express sama Tokped. Nah ini pertama ya kan saya beralih lah dari yang sifatnya value ya, kalau
teman-teman tuh melihat value sebagai barang yang murah, ini mulai beralih pertama kali itu di sini growing stocks ya. Dan ya berhasil ya, dalam artian emang harganya naik. Jadi kita menikmati itu dari 400 masuk, terus bareng-bareng di IAI ya Ci ya, kita 500 gitu ya waktu itu di YouTube IAI pertama kali keluar ya. 500 kayaknya. 500. Nah, dari situ kemudian ada banyak orang termasuk yang alumni AI masuk di 500, 600, 700 ya. Dan akhirnya sampai sekarang 2.600. Jadi gimana story-nya ya kan? Jadi Anter aja ini membuat Asa itu jadi berbeda ceritanya. Bahwa dia bukan lagi perusahaan rental mobil. Dia itu bukan lagi ekonomi ya. Ekonomi gaya lama ya kan, sekarang dia masuk ke ekonomi gaya baru gitu, yang mirip dengan startup. Jadi aplikasi-aplikasi, dia juga ada yang lain ya, Caroline, ada car sharing, tapi yang emang growingnya cepet banget itu si Anter aja ini. Tapi kemudian Anter aja ini menjadi simbol perubahan bisnis model Asa ke new economy, ke digital lah bahasa simpelnya. Dan growingnya luar biasa cepat. Kalau di 2019 itu masih 200.000 parcel per hari, itu di 2020 ya tertrigger karena COVID, dia mulai naik, picking up ya 100.000, 200.000 sampai ke 350.000 ya, 300.000. Bahkan di 2021 ini targetnya 500.000 per hari itu tembus ya, sampai bulan ini tuh udah sampai 900.000 katanya. Dan mudah-mudahan tahun depan lewat 1 juta, 2 tahun lagi lewat 2 juta. Nah, bagaimana kita bisa memvaluasi perusahaan seperti ini? Yang pertama jelas kita agak susah memakai yang namanya PBV, ya kan? Karena dia kan beralih. Yang sebelumnya dia rental company itu mengandalkan aset, sekarang dia light asset, ya kan? Light asset. Dugaan saya pengemudi itu kayaknya disuruh modal motor sendiri tuh. Walaupun dapat gajian di karyawannya itu di hire gitu ya, tapi kayaknya motor sendiri gitu. Jadi mereka nggak perlu banyak modal, cuma harus dicek lagi. Jadi tapi tipenya light asset ya, light asset. Artinya apa? Kita nggak bisa pakai PBV. Yang kedua, kalau kita mau pakai PER ya, salah satu konsep yang bisa dipakai adalah si Peter Lynch ya, PEG. Jadi jangan dilihat hanya dari PER-nya yang tinggi, tapi bandingkan sama growing-nya, khususnya di Anter aja, karena story-nya itu ada di Anter aja, bukan di Asa yang gedenya, yang rentalnya itu. Nah, kalau memang pertumbuhannya itu bisa lebih tinggi dari PER-nya yang katakan sekarang 70-an% gitu ya, tapi kemudian growing-nya bisa di atas 100%, misalnya revenue-nya, nah itu tentu bisa dianggap sebagai valuasi yang murah atau wajar. Jadi kalau mau PEG-nya 1 ya, walaupun tentu kita harus lihat beberapa tahun, tapi kan story-nya ini kan baru mulai di 2020, sehingga data-data di 2019 dan sebelumnya itu tidak bisa diambil. Nah, kalau kita lihat dari 2020 itu kan naiknya ratusan persen ya. 2021 juga masih sangat cepat, sehingga dengan dengan PER yang masih 70-an, itu seharusnya masih masuk ke dalam kategorinya Peter Lynch sebagai saham yang harga wajar atau masih murah karena di bawah 1. Tapi biasanya kalau mau perusahaan-perusahaan seperti ini, valuasinya itu adalah dibandingkan ya, di-compare dengan bisnis sejenis. Relatif ya Pak? Relatif. Jadi kan kalau kita dengar pakar-pakar di bidang digital gitu, valuasinya, coba aja kita bandingkan sama perusahaan-perusahaan sejenis. Siapa sih kompetitornya? Nah, ini beruntung banget kita karena kita punya satu contoh kasus di JNT ini kan. JNT yang akan IPO yang pertamanya di Amerika tapi kemudian dipaksa ke Hong Kong ya kan. Dan dari informasi terkini JNT itu divaluasi seharga 5 billion US dollar. Dengan parcel 3 juta per day. Nah, dengan dia katanya dia akan mengejar sampai 3 juta parcel per hari ya, 3 juta parcel per hari. Jadi artinya dia itu 5 billion itu artinya kan
dikali 14 saja 70-an triliun ya, 71-72 triliun untuk si JNT dengan anggaplah 3 juta, walaupun kayaknya sekarang belum 3 juta gitu kan. Nah, tadi di Pubex disampaikan kalau Antar Aja ini itu ngejarnya 2 juta. 2 juta 2 tahun lagi ya, Pak? Nah, 2 juta 2 tahun lagi, betul. 2 juta 2 tahun lagi. Jadi kan kalau mama tahun depan dia bisa masuk 1 jutaan, mudah-mudahan di 2023 itu bisa 2 juta. Walaupun memang ini agak kaget sih saya dengarnya. Biasanya dia ambil set target bawah ya, konservatif. Tapi ini cukup tinggi nih. Apakah mereka sudah lebih pede sama Antar Aja atau memang masih konservatif 2 juta ini? Tapi oke lah, kita set di 2 juta. Kalau kita bandingkan tadi relatif antara JNT dengan Antar Aja, berarti kan 2 juta dibandingkan 3 juta. 2/3 dikali 5 billion US dollar. Berarti kan 3,3 ya. Antar Aja itu akan divaluasi di nilai 3,3 billion US dollar. Artinya sekitar 45-46 triliun lah di kurs 14.000 ya, 14.000. Anggaplah 45 triliun. 2 tahun lagi ya. Sekarang market cap-nya Antar Aja itu 9 triliun. 9 atau 10 ya. Ya, hampir 10. Saya 9 sampai 10. Iya, 9 sampai 10. Anggaplah 10 ya, biar kita gampang. Jadi, dari sekarang 10 sampai ke 45, itu masih 4,5 bagger gitu. Dalam waktu 2 tahun. Ya kan? Jika asumsinya benar, perhitungannya benar ya. Dan saya kagetnya Pak Projo ngomong, ini pun belum unlock value-nya si Asa gitu ya. Atau Antar Aja. Berarti masih ada sesuatu yang besar ya kan? Yang mungkin akan terjadi dalam waktu sekarang sampai 2 tahun ke depan. Nah, itu apa ya kan? Saya coba korek-korek gitu ya. Kalau tadi dilihat di Pubex dan beberapa berita terakhir itu si Asa sekarang lagi fokus ya, dana yang kemarin dia dapat baru masuk kan dari red issue itu, dia akan pakai untuk mengembangkan bisnis namanya Titip Aja. Jadi bisnis yang sudah dia mulai dari 2020 ya, 2020 itu sekarang akan dikencengin di 2021 dengan dana red issue itu ya. Jadi kalau Titip Aja mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, dropshipper gitu atau apa bisnis seperti itu. Jadi mereka ya khususnya yang social commerce, daripada ribet-ribet ngurusin gudang, lebih baik gudangnya diserahkan sama si Asa ya, biar di gudang digital ya Pak. Gimana Ci? Gudang digital jadinya ya. Nah, gudang digital betul. Jadi kan kadang-kadang kalau saya lihat mahasiswa saya tuh di SBM ITB, dia revenue-nya itu, dia bisnis revenue-nya itu bisa 300 juta sebulan atau 1 miliar sebulan gitu ya. Tapi gudangnya tuh ya kos-kosannya. Jadi tidurnya di situ, makannya di situ, dan gudang bisnisnya di situ. Ya kan udah saatnya mungkin dia boleh berpikir untuk gudangnya di tempat yang lain ya. Jadi banyak tuh, jadi bisnis-bisnis social commerce yang mungkin di IG atau di TikTok atau mungkin di mana gitu ya, yang kemudian perlu nggak pusing ngurusin gudang. Karena gudang itu adalah salah satu aspek bisnis yang mungkin cukup pusing ya kalau kita ngurusin sendiri. Misalnya karyawannya kalau nggak diawasin barangnya bisa hilang, ya kan? Pengaturannya gimana supaya kita bisa ngambil lagi. Nah ini akan dikejar. Dan mungkin dalam waktu 2 tahun, ya ini karena saya mungkin di dalam ya jadi agak bias ya. Iya bisa jadi bias. Dalam waktu 2 tahun ke depan, mudah-mudahan harapan saya Titip Aja ini ya gudang digital dari bahasanya CVV ya bisa seperti Antar Aja. Dan itu nggak stop di situ gitu ya, nggak stop di situ. Juga dia ada bisnis aja. Nah bisnis aja ini dokumen ya, solusi dokumen digital untuk UMKM, untuk bisnis-bisnis kecil. Belum juga dia ada Caroline ya kan, dagang mobil bekas online. Ya, lelang mobil. Dan itu tuh nggak dihitung semua ya. Tadi bisnis Titip Aja, bisnis aja, Caroline, car sharing, car rentalnya yang all ekonominya itu nggak dihitung
dari valuasi yang tadi 4,5 beggar itu. Gitu. Tadi juga Pak Projo nyampein kan untuk si cepat yang sekarang 1,2 juta parcel per day itu udah 774 juta US dollar gitu. Dia bilang ya tinggal dilihat aja itu di tengah-tengah antara GMT dan si cepat. Itu cuma ngitung antar ajanya aja. Dan tadi juga Pak Projo ada nyampein kan belum unlock value, jadi tidak menutup kemungkinan antar aja. Jadi antar aja ini kan anak usahanya ASA akan bisa jadi di IPO kan 2 tahun kemudian. Fokus dari perusahaan sendiri adalah memperbesar bisnis, terutama untuk naikin volume dari antar aja sendiri gitu. Nih kalau misalnya bisa IPO sih seru juga Pak. Saya sih mau lah kalau langsung pindah saham ke antar ajanya aja. Terus kalau misalnya Pak Donald ingat waktu pas acara Investor Summit juga kan waktu itu Olivier jadi moderatornya Pak Projo kan. Iya, Pak Projo betul. juga bilang dia bukan tipikal kayak Pak Lokeng Hong yang investasi terus forever gitu ya, butuh duit juga. Pak Projo waktu itu bilang seperti itu. Jadi ada waktu untuk exitnya. Jadi pihak ASA terbuka kalau misalnya siapa tahu nanti ada rencana merger dan akuisisi. Betul nggak Pak? Waktu itu yang disampaikan beliau seperti itu. Betul, gitu. betul. Dan tadi dia juga nambahin kalau nggak salah ya, coba dikoreksi. Kalau udah ada banyak yang lamar. Oh gitu ya. Udah ada beberapa pihak strategik partner yang mau masuk gitu ya, untuk ya biasa kan kalau perusahaan startup kan ada pendanaan seri A, seri B, seri C sampai akhirnya IPO gitu ya. Berarti bisa right issue lagi tuh Pak. Semoga right issue sih jangan private ya. placement. Kalau right issue kan kita bisa ikutan ya. Bisa. Nah iya, kalau private placement kan kita nggak bisa ikutan dong. Ya itu tadi, tapi belum detail ya masih. Cuman maksudnya Pak Projo belum mau karena mungkin dia pinginnya di harga tinggi ya. Iya. Di harga tinggi. Biar bisa harga tinggi, makanya Pak Projonya fokus untuk kembangin ini dulu ya Pak. Ya bagus. Nah, bagus kalau udah di dalam. Iya, bagus kalau udah di dalam. Disclaimer ya teman-teman, karena di sini semuanya udah pada masuk di harga bawah gitu, jadi bisa aja bias. Tapi kalau misalnya lihat teknikalnya nih CVV, kalau misalnya ada yang mau cicil-cicil, kalau aku pribadi, tapi ini disclaimer ya, kalau aku pribadi juga aku punya target ASA di 4.000-an gitu. Tapi jangka panjang ya, 2 tahun ke depan. Cuma kan gara-gara kemarin kesalahan yang entah itu aku bangun tidur ngantuk itu, akhirnya sampai sekarang aku belum masuk lagi kan. Ya aku sih masih nunggu lah. Di kemarin udah masuk tapi sempat lepas lagi. Karena lihat teknikalnya tuh kayaknya lagi sideways aja. Kalau CVV ngelihatnya gimana? Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik, bisa nggak? Kalau aku lihat kayaknya bisa kali ya kalau dijaga dimasuk di 2.550-an. 25. Tapi tetap masuknya bertahap ya, jangan 2.500 ya ada support ya. Iya, 2.500 di support. Jangan gara-gara Pak Donald bilang valuasi 45 triliun langsung jual rumah beliin di situ ya. Harus manajemen resiko juga teman-teman. Karena kan ini ASA juga larinya udah capek ya. Mungkin istirahat dulu. Jadi mau lari lagi juga butuh istirahat dulu kali ya. Kalau memang mau ditarik lagi gitu. Kalau mau naik lebih tinggi ya harus ada koreksi dulu ya Ci ya. Ada katalis lagi apa gitu kan, butuh booster lagi ya, daya pantulnya butuh tarikan. Iya, ini hari ini rame nih yang nonton nih ada Parianto ngomong Pak Projo sama dengan Pak Donald sama-sama dosen merangkap investor. Ya iya emang cocok. Pak Projo berapa persen tuh di ASA? Ayo Pak, kita undang lagi Pak Projo Pak. Ayo boleh. Kayaknya menarik ya. Jadi pingin dengar cerita titip ajanya itu. Iya Pak, itu gudang digital Pak, itu kayaknya sekarang lumayan loh. Dulu tadinya kan nggak terlalu aware ya sama gudang digital ya. Iya. Titip aja ya soal gudang-gudang ya. Soal gudang-gudang kayaknya Cici Vivi ngerti nih. Enggak sih Pak, ya gudang baju saya taunya. Oke teman-teman, ada pertanyaan terkait ASA? Kalau misalnya nggak ada, kita move.
ke emiten selanjutnya. Oke, aku anggap nggak ada pertanyaan ya terkait dengan ASA. Pak, saya mau move ke ASGR karena banyak yang request. ASGR? Iya. Oke. Tadi aku lihat di Instagramnya Investor Academy kan ada tarik Q&A kan? Itu ada yang nanya ASGR, sama di Instagramku juga ada beberapa aja. Kalau saya kan nggak tahu sama sekali tuh Pak tentang ASGR. Jadi coba Bapak bisa share. Iya, ASGR ini kan Astragrafia ya, cukup terkenal sebenarnya, anak usaha dari Astra yang sebenarnya udah dari dulu ya bermain di IT services. Cuman emang terkenalnya ini perusahaan printer. Jadi Fuji Xerox ya, Fuji Xerox kalau di kantor-kantor ya kan, atau di tempat kuliah ada yang namanya printer Fuji Xerox. Nah ini mereka sebagai suppliernya ya. Cuman emang di zaman sekarang mulai digital gitu ya, kelihatan mereka ini sebagai pihak yang tertinggal ya, sebagai pihak. Kalau mereka pihak yang pertama masuk ke service digital, IT services ya. Mereka ada kerjasama dengan beberapa pihak kayak cloud gitu kan, apalagi SAP ya. Mereka punya bisnis konsultan dan solution ya, mirip kayak MTDL sebenarnya. Tapi kalau saya dan teman-teman lihat tuh tertinggal jauh misalnya dengan MTDL ya. Jadi kok bisnisnya agak laggard ya dari segi perkembangan digitalnya. Makanya penasaran pingin masuk. Tapi untuk pendekatan, kalau kita lihat secara value investing ya, dia kan drop banget nih 2020, 2021 drop banget. Sehingga kalau mau nanti 2022 kinerjanya balik aja ke 2019, sebenarnya ini sebuah tipikal value investing yang baik ya. Jadi dia kalau dia balik ke kinerja 2019, yang lihat itu PE-nya bisa di 4 atau 5. Jadi murah banget untuk anak perusahaan dari Astra ya. Tapi kan emang apakah kalau kita mulai Astragrafia ini kan sebenarnya kita bukan yang kita harapkan tuh ceritanya bukan cerita tentang value gitu kan, yang murah. Tapi kita berharapnya dia berusaha jadi growth. Nah, itu yang coba saya lihat tadi di Pubex ya. Dan dari sepanjang Pubex, saya ada beberapa pertanyaan tapi kayaknya cuma satu yang dijawab dan itu pun tidak memuaskan. Jadi melihat respons manajemen saya sebenarnya kurang memuaskan ya. Jawabannya masih abu-abu ya. Nanti Pak, apakah ada rencana untuk mengembangkan bisnis akuisisi? Ya kita lagi eksplorasi. Sampai saya menanya, ini eksplorasinya sampai kapan dan hasilnya gimana gitu, nggak jelas gitu ya. Jadi secara umum saya sih nggak impress ya dengan manajemennya, walaupun memang tadi dia sebagai value investing menawarkan peluangnya cukup bagus kalau dia kinerjanya balik ke 2019. Yang kedua, katanya dia lagi mengembangkan bisnis baru tapi belum bisa diumumkan. Bisnis barunya apa nggak tahu, nggak ada hints gitu ya. Jadi ini yang ya kalau kita mau masuk ke dia minimal kita berharap itu sebagai value investing. Tapi kalau mau masuk ke growth investing ya ini masih relatively informasinya masih sangat sedikit gitu. Atau CVP mungkin lebih kenal Astragrafia udah lama banget ini Ci ya, perusahaan yang lama banget. Udah lama sih, tapi ya ini melantai terus Pak, mungkin ya nggak ada inovasi atau apa yang bikin orang greget kali ya, growth-nya masih belum ada kan. Mungkin kan orang kalau di chart kan kita lihat pattern kan, kira-kira ke depan ini bentuknya apa, tapi kalau divaluasi kan ngelihat nilai future value-nya ada growth-nya jadi berapa gitu kali ya. Nah itu yang mungkin orang belum pada lihat kali ya Pak. Iya, betul itu. Jadi emang inovasinya itu belum terlihat gitu. Jadi belum ada inovasi. Belum ada inovasi dan kayaknya lambat. Padahal mereka sebagai pelaku IT ya terdepan ya, pertama mungkin
Tapi ya itu inovasinya malah kok kayaknya tidak terlihat. Ya dia udah bikin beberapa sih e-commerce gitu ya. E-commerce, terus termasuk kurir. Dia udah bikin kurir ini dari 1 atau 2 tahun yang lalu. E-commerce-nya juga. Tapi ya kok kayaknya ya growing-nya biasa-biasa aja gitu. Atau cenderung tidak growing. Nggak tahu nih apakah gara-gara 2020, gara-gara COVID, itu kemudian tertrigger juga sama seperti Antaraja. Tapi kayaknya enggak deh. Nah ini ada yang tanya nih Pak, bagaimana peluang ASGR? Tadi Pak Donald udah jawab, sebenarnya kurang impress ya, jadi masih abu-abu. Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan MTDL katanya? Kalau secara bisnis dia kalah jauh ya sama MTDL ya. MTDL memang sebelum 2020 sendiri dia emang lebih banyak di bisnis distribusi jualan produk-produk seperti itu ya, IT ya, notebook, laptop, handphone, dan sekarang masuk ke gaming. Walaupun emang distribusinya itu dia nambah terus merek-merek dan produk-produk IT-nya. Dia juga agresif di konsultan dan solution, sehingga emang perkembangan bisnis konsultan dan solusinya itu termasuk yang cepat ya selama beberapa tahun terakhir. Nah, tapi sejak COVID, dia mulai melihat ada perubahan situasi, ada perubahan cerita nih untuk digital transformation. Jadi dia mulai mengarah bisnisnya itu masuk ke digital, ya masuk ke digital. Yang pertama dia bikin untuk jualan produk-produk teknologi tadi, notebook, handphone, gaming, itu dia bikin kayak e-commerce ya, Next World. Tapi dia 3D gitu ya. Dia menyatukan ekosistem dari vendor sampai ke distributor dan konsumen itu berada di satu tempat yang sama. Itu satu terobosan yang pertama. Dia bikin e-commerce khusus menyatukan ekosistem yang dia miliki yang sebelumnya offline. Yang kedua, dia kemarin waktu di summit kita juga itu kan, di summitnya SBM ITB dan IAI, Pak Syafril sebagai Direktur Bisnis Solusi dan Konsultasi menyatakan bahwa dia akan masuk ke data center, ya kan? Bicara dengan 2 partner. Jadi satu partner sudah di reveal yang kemarin bahwa satu partner ini data centernya itu maksudnya cloud data center gitu ya, bukan physical data center, tapi lebih ke cloud bersama si Acronis ya, Acronis. Nah, tinggal satu lagi partner yang kayaknya emang dia akan mengarah ke physical data center. Kita tinggal tunggu berita tanggal mainnya pada saat mereka meresmikan ya. Jika jadi, ini mungkin akan segera dirilis. Nah, yang ketiga, mereka juga mulai aktif masuk ke startup. Jadi mulai mencari untuk masuk mendanai startup yang kecil maupun yang besar secara bertahap, ya dimulai dari 5% profit yang mereka miliki tiap tahunnya. Nah, ini terlihat sekali agresif gitu ya. MTDL ini agresif. Jauh banget ceritanya dibandingkan dengan Astragraphy ya. Jadi, kalau kita lihat, kalau saya tadi lihat Pubex-nya, ya nggak ada gregetnya gitu. Dengerinnya juga males, ya kan. Beda gitu ya, walaupun sebenarnya sama-sama senior ya. Misalnya kayak MTDL kan direkturnya juga ya senior-senior juga, bukan anak muda umur 20-30 gitu ya. Tapi kok Astragrafia ini kayak berbeda gitu ya. Tapi mungkin ini kan cuma perkenalan awal ya, bisa jadi salah. Tapi kalau ngeliat itu kayak rada kurang greget. Ya cuma sebagai, karena emang investor sudah kurang suka, harganya turun ya, kinerjanya juga jelek. Jadi harganya turun. Nah kalau dia balik ke 2019 itu akan terjadi turnaround. Nah ini ada peluang untuk cuan yang lumayan lah. Karena itu bisa jadi pair-nya 4-5, ya itu murah banget sih untuk Astragraphy ya. Okay. Dan kalau seandainya dia berhasil di digitalnya, walaupun mungkin nggak besar harapannya sekarang, ya itu bonus gitu. Oke, Pak, terkait dengan MTDL tadi sama Acronis gitu ya, mungkin banyak yang salah kaprah bahwa dikiranya MTDL ini bisnis data center, maksudnya data center fisik. Jadinya banyak yang nanya kayak
Tadi juga di Instagramku kayak nanya, sekarang soalnya banyak pemain data center, gimana nanti sama growth-nya MTDL. Nah ini mungkin yang perlu dilurusin, karena mungkin masih banyak yang belum paham Pak, perbedaan dengan bangun fisik data center dengan cloud. Soalnya waktu itu Pak Donald kan juga adain IG Live yang ngundang salah satu yang memang bisnis di situ juga gitu. Kalau teman-teman nanti mau lihat, bisa dilihat di Instagramnya Pak Donald, itu masih ada IG Live-nya, disimpan di IGTV. Di situ sebenarnya jelas sih, dijelasin gitu, bahwa sebenarnya kalau bisnis data center yang bentuknya fisik itu profitnya nggak tebal ya Pak ya. Kalau MTDL ini sama Acronis itu bukan bisnis data center yang bentuknya fisik gitu. Mungkin Pak Donald bisa jelasin untuk lebih jelasnya lagi. Iya, waktu di summit dia bilang si Pak Safri ini ngomong ada dua pihak yang sedang diajak ngobrol terkait dengan data center. Nah, yang satu yang kemarin itu adalah Acronis ya, dan itu adalah cloud data center. Jadi nggak fisikal ya. Fisikalnya mungkin itu adalah data center yang dimiliki oleh si Acronis, tapi kemudian si MTDL-nya itu adalah mitra yang kemudian bermain di cloud-nya ya, services kontennya. Tapi bukan MTDL bukan pihak yang mengelola data centernya, tapi cloud-nya gitu ya. Dan di sini emang marginnya jauh lebih besar ya. Yeah. Jauh lebih besar. Jadi itu yang pertama yang sudah diluncurkan. Tapi juga ada yang kedua yang lagi disiapkan, di mana dia juga bermain nanti di data centernya sendiri dan di cloud-nya juga. Jadi dua-duanya. Jadi data center sebagai properti ya kan, sewain ke tempat-tempat, ke perusahaan lain, dan juga cloud-nya sebagai kontennya. Nah ini dia akan menjalankan ini bersama mitra dari luar negeri, pemain besar data center juga. Jadi cuman itu belum dirilis ya, maksudnya masih dalam tahap pembicaraan, belum sampai ke final agreement. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat jika itu terjadi ya itu akan dirilis gitu. Pak Donald, terakhir MTDL itu di tahun 2021 kalau kita lihat EPS annualized-nya itu kan terjadi pertumbuhan hampir 30% dibanding tahun 2020, bahkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apakah Pak Donald sendiri yakin ke depannya MTDL masih bisa mempertahankan pertumbuhan 30% tersebut? Karena kalau misalnya masih bisa mempertahankan kan berarti growth-nya berbeda kan sama yang sebelum-sebelumnya. Which is itu kenapa harga sahamnya juga kemarin mengalami kenaikan gitu. Iya, emang kita harus lihat ceritanya ya. Ceritanya apa sih yang terjadi di MTDL di 2021 ya. Dan itu berbeda begitu dengan di 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Di mana perbedaannya adalah mungkin tertrigger oleh COVID. Sehingga kebutuhan perusahaan atau institusi, organisasi, individu itu tertrigger mulai meningkat secara drastis. Di mana orang-orang itu yang pertama kan kita lihat lah, semua kerja di rumah, semua belajar di rumah. Yang paling simpel aja kan itu notebook, itu kan penjualannya meningkat dong. Dan dia nggak bisa memenuhi semua demand yang ada di pasar, kata dia. Karena kesulitan chip ya, kesulitan chip. Jadi harusnya sales dia itu yang naiknya sekitar 30%, ya kan? IPS-nya 50%, ya kan? 52, 54. Itu tuh harusnya bisa lebih tinggi lagi. Ya kan? Lebih tinggi lagi karena dia nggak bisa memenuhi demand yang ada di pasar. Jadi dia tutupi dengan Chromebook. Ya, Chromebook itu lebih murah. Dan ini kan akan terus berlangsung ya. Artinya bahwa tren orang mulai punya laptop ya, itu akan terus berlangsung. Yang kedua juga 5G ya. Dengan adanya 5G, kebutuhan orang akan handphone baru itu justru sangat meningkat ya. Jadi yang lama-lama ini akan diganti nih seiring dengan makin bertumbuhnya 5G di mana-mana ya. Sekarang sih mungkin masih di beberapa kota besar kayak Jakarta gitu. Jakarta pun masih sangat sedikit jumlahnya, tapi kan kedepannya akan makin meluas 5G. Jadi handphonenya harus diganti semua dengan yang kompatibel sama yang 5G. Terus gaming ya, gaming ini kan sebelumnya itu cuma berapa ratus miliar, kemarin di semester 1 itu 700 miliar. Dan
di semester 2 atau total kalau bisa dia targetnya tuh 2 triliun dari gaming aja. Ini dari bisnis distribusinya, jualan barang ya kan. Belum kita bicara soal konsultasi, solusi ya, yang kebutuhannya itu meningkat. Misalnya salah satu proyek besar dia itu adalah BI Fast, ya bagaimana mengintegrasikan sistem pembayaran di seluruh Indonesia di bank-bank itu kan dengan metode yang baru lah gitu ya. Nah ini kan kebutuhan-kebutuhan seperti ini ya, kebutuhan-kebutuhan transformasi digital, kebutuhan 5G, data ya, big data, analitik itu kan akan memperbesar bisnis solusi dan konsultasi dia. Bisnis solusi, dan itu growing dia. Dan apalagi jika kemudian dia masuk ke data center. Data center. Kita udah ngelihat dari bisnis cloud-nya itu dia tumbuh sangat sangat pesat gitu ya. Sangat pesat. Kita akan lihat penggunaan AI ke depannya. Kita akan melihat big data dan analytics ya, omni channel. Itu semua kan akan membutuhkan jasa dari si Metrodata ini. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa cerita yang terjadi di Metrodata ini di 2021 ini akan berbeda di tahun 2020 dan sebelumnya. Jadi dia akan menjadi fast grower company. Fast grower itu artinya pertumbuhannya di atas 20% ya. Ya, kita belum bisa ngomong dia apakah akan tumbuh 30 atau 50 tiap tahunnya, tapi saya pikir sih 20% relatively masuk akal ya. Tapi sekali lagi mungkin ini bias karena saya udah di dalam ya. Disclaimer on juga. Itu tadi ada yang tanya, CVV, kalau misalnya MTDL sendiri supportnya di mana katanya? MTDL sebentar. Ya cuman kan sekarang udah larinya lumayan kenceng ya kemarin ya. Iya. Udah lari lumayan kenceng dan si Pak Hiskapnya jualan ya. Mungkin butuh duit juga. Sama ini 2.500-an juga supportnya. Sama kayak ASA 2.500. Tadi juga udah berapa kali nggak bisa tembus 2.760 kan, Ci? Karena ya. 2.760 juga mantul lagi ke bawah. Bakalan saya dulu beberapa waktu ke depan. Ini banyak yang jual nih, mungkin yang modal bawah udah keluar dulu nih ya. Banyak jarum-jarum soalnya. Termasuk yang pemiliknya ya, si Pak Hiskap itu jualan terus tuh. Profit taking deh kali ya Pak. Nggak tahu mau ditukar kemana ya. Mau tukar kemana mobilitas. Atau menikmati hidup. Oh mobilitas. Tas Hermes atau Louis Vuitton. Oke. Ada pertanyaan teman-teman terkait MTDL? Kalau nggak ada, kita move ke emiten selanjutnya. Oke. Tadi Pak Donald juga ada ikutin Pabexnya BTPS ya? Iya, BTPS. Iya. Boleh Pak, BTPS Pak? Iya, ini kan artinya saya mengikuti yang saham-saham yang kebanyakan yang saya punya ya. Jadi takutnya bias ya. Tapi BTPS ini kan sama seperti ASA ya. Saya kan sudah mulai bergeser lah. Yang sebelumnya cari yang murah, sekarang coba masuk ke yang fast growing. Artinya kalau sebelumnya saya pernah mengalami multi-bagger itu udah beberapa kali, termasuk di Tekim itu 10 bagger ya kalau bahasanya si Peter Lynch ya. Nah, saya ingin merasakan yang lebih dari 10, kalau bisa 100 ya. Apakah misalnya dari ASA ya. Dan ASA itu memberikan harapan bahwa ada peluang di emiten-emiten yang lain yang mungkin bisa perilakunya bisa membawa saya mendapatkan bagger yang cukup besar dari mereka. Dan salah satunya sekarang adalah BTPS. Jadi BTPS ini bisnis yang luar biasa sih menurut saya. Jadi dia tipikal masuk ke blue ocean ya, di mana bank-bank yang lain itu menghindar masuk ke pasarnya BTPS. Jadi ke masyarakat ultra mikro. Jadi masyarakat bawah, prasejahtera ya kan.
yang bank-bank lain tuh males masuk ke situ karena dianggap tidak menguntungkan. Tapi justru luar biasanya ya BTPS dia masuk dan dia bisa mendapatkan profit yang luar biasa besar ya. Gross profit marginnya itu 91%. Jadi tebel banget. Ya, semua indikator keuangannya bagus banget ya. ROE, ROA itu bagus-bagus semua. Jadi kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena bantuan teknologi. Ya, bantuan teknologi. Jadi dia punya mitra-mitra yang bisa menjangkau para konsumennya di desa-desa dengan bantuan teknologi aplikasi yang mudah dipahami sehingga kemudian mudah dipakai. Ini aja udah luar biasa, ya kan? Ini aja udah luar biasa. Tapi kemudian saya melihat ada perubahan story lagi ya. Perubahan story dari cerita-cerita dia di 2021 ini, termasuk tadi di Pubex, bahwa dia sekarang menganggap BTPS itu bukan sekedar financial services for the unbankable ya, untuk orang-orang yang tadi mikro, ultra mikro, prasejahtera, tapi dia akan berusaha menciptakan yang namanya digital ecosystem untuk unbankable. Artinya apa? Kalau dia bicara soal digital ecosystem, ya kan, untuk unbankable, emang tetap fokus dia ke orang-orang yang ultra mikro ini ya. Artinya dia akan melihat potensi layanan yang lain, seperti misalnya e-commerce. Jadi e-commerce untuk masyarakat yang prasejahtera, yang ultra mikro ini. Pertanyaannya, apakah dia akan membuat e-commerce atau dia invest di e-commerce atau seperti apa, ya kan? Ini tentu cerita yang sangat menarik untuk saya ikuti, data-datanya baru sedikit, jadi mungkin belum bisa menarik kesimpulan yang cukup dalam ya. Tapi yang pasti adalah penggunaan teknologi di dalam berbagai aspek, baik proses bisnis maupun dengan kliennya dia. Jadi teknologi ini sudah jadi enabler dan bahkan membantu bisnis mereka bisa perform. Ya, saya melihat bahwa kompetitor tidak ada yang bisa meniru seperti dia, gitu ya. Baik itu mungkin bank-bank yang besar, apakah itu BRI dengan rencana dia mau menggabungkan PNM dan Pegadaian ya, saya pikir tidak akan sanggup melawan BTPS dalam jangka waktu dekat. Ataupun fintech kecil, ya kan, yang bermain di desa itu kan biasanya fintech kecil gitu ya. Nah, karena kemampuan mereka masih kecil, sulit nih ngelawan si BTPS yang perilakunya sebenarnya kayak fintech, tapi dia udah besar, sistemnya udah bagus ya kan. Kalau aplikasi dia itu nggak pakai PIN, orang-orang di desa itu kalau pakai aplikasi dia ya, si BTPS itu nggak pakai PIN tapi pakai scanning mata kalau nggak salah. Di belakangnya didukung semua dengan berbagai teknologi canggih. Jadi ini tuh nggak ada pemakaian teknologinya ini sulit untuk dilawan. Jadi muatnya ini tinggi banget. Ya kan? Sementara pasarnya itu masih banyak banget. Nasabah dia itu masih 6 juta, yang aktif itu 4 juta. Dan masyarakat Indonesia yang prasejahtera menurut mereka itu 50 juta. Padahal kalau ngeliat data di Indonesia itu ada 132 juta. Ya, 130 juta. Jadi gede banget. Dan saya juga melihat bahwa mereka tuh punya peluang untuk bisa membuat atau penetrasi market ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi misalnya yang mirip kayak Indonesia itu Vietnam, Filipina gitu ya, Laos, Myanmar. Nah, marketnya Indonesia aja yang masih sangat luas ini belum dipenetrasi semua sama dia, apalagi kalau kemudian nanti dia masuk ke beberapa negara di Asia Tenggara. So ini upside-nya masih sangat besar ya. Tidak ada lawannya. Sebenarnya dia adalah perusahaan fintech rather than bank yang gaya lama. Bahkan menurut saya dia ini sebenarnya udah sangat bisa dikatakan sebagai bank digital ya. Cuman
manajemennya tentu berhati-hatilah dalam mengatakan itu sebagai bank digital. Ada beberapa proses yang mungkin mereka harus penuhi juga, harus mereka lakukan sebelum mereka bisa menyatakan dirinya sebagai bank digital. Tapi jelas mereka mengarah ke sana, minimal seperti itu. So, ya, ini juga mungkin kalau mama kalian melihat valuasinya sebenarnya masih sangat menarik untuk sebuah fast grower company ya. Dia mungkin masih di PER 15. PER 15 itu sebenarnya sih masih harga wajar mungkin ya. Dibandingkan kalau mama kita lihat bank-bank yang katanya bank digital padahal masih rumor ya, masih mau diambil, masih rumor, masih belum jelas. Track recordnya belum jelas ya Pak ya? Track recordnya belum jelas dan mereka digitalnya pun masih belum ada kali ya. Jadi dibandingkan itu ya jauh lebih worth it. Kalau menurut saya sih invest di sini. Pak, kalau mamahnya itu BTPN gimana Pak? Itu juga lagi tidur lama gitu Pak. Siapa? BTPN ya Pak. Iya, emang ini menarik kalau BTPN ya. Kayaknya kalau ini nggak tahu juga nih Ci, benar atau nggak. Kalau Jepang, bank-bank Jepang itu kayaknya tidak tertarik manajemennya untuk, saya nggak tahu ya. Kayaknya kayak Bank Danamon kemarin juga lama tidur ya. Tapi BTPN-nya juga, kayak BTPN juga nggak bergerak ya. Tapi mungkin untuk anak usahanya mungkin berbeda. Mungkin ya, tapi poin yang bagus sih bahwa induknya itu nggak bergerak banyak selama berapa tahun. Tapi kalau BTPS kayaknya cukup kenaikannya cukup lumayan sejak dia IPO ya. Sejak dia IPO itu di bawah 1.500. Di bawah 1.500 sebelum COVID, dia di 2020 itu dia kalau nggak salah sampai ke 5.000. Tapi gara-gara COVID itu dibawa ke harga di bawah 2.000. Nah, kemarin kinerjanya bagus, sempat ke harga 4.000, tapi nggak tahu nih. Harganya tuh karena ini keluar dari LQ45. Jadi gara-gara keluar dari LQ45, orang-orang katanya pada buang barang. Katanya nih ya, saya sih nggak peduli ya. Orang pada buang barang malah justru turun jadi di 2.200, 2.300. Nah, saya masuk di situ. Pada saat ya simpelnya itu barang. Di 5.000 banyak yang buang barang, valuasinya udah kemahalan apa? Ya, mungkin waktu di 5.000 itu valuasinya mungkin mahal ya. Tapi kemudian dihajar COVID, jatuh tuh. Tapi dia beda nih sama BTPN sama Bank Danamon pola. Kalau dilihat dari pola harganya ya. Kenapa tuh Pak bedanya? Kan belakangan juga Bank Danamon lagi rally tuh gara-gara ada yang ngomong katanya ada hubungannya sama Grab gara-gara MUFG-nya kan. Iya. Ini saya nggak ngerti sebenarnya. Tapi sudah lama diem ya kan, sudah lama diem walaupun sebenarnya perusahaan bagus. Tapi kemudian gara-gara gosip itu ya ada beberapa data lah. Teman-teman IAI juga bahas bahwa ada yang di Thailand katanya kan. Di Thailand, terus yang direksi Thailand itu dijadikan komisaris di sini, ya kan? Itu akan dijadikan, walaupun bahasanya sih financial services. Kalau secara logikanya sih akan sangat logis kalau itu emang sebenarnya cuman financial services. Bukan berarti Grab-nya akan membeli Bank Danamon untuk dijadikan sebagai bank digital. Kayaknya itu sih masih sangat jauh ya. Tapi Danamon sebagai mitra financial services seperti yang dilakukan di Thailand ya itu sangat mungkin sih. Cuma saya juga nggak terlalu paham. Ya. Jadi ya berhati-hati dengan rumor yang beredar karena kita nggak tahu juga rumor yang diedarin itu tujuannya buat apa ya Pak ya. Betul. CVV tuh biasanya suka ngikutin berita-berita terkini. Tapi biasa kalau udah keluar newsnya suka telat masuk orang-orang ya. Iya. Kalau sahamnya naik, trennya bagus buat trading ya nggak apa-apa. Tapi kalau buat invest ya tunggu dulu ya, belum tentu. Justru berbahaya kalau beritanya udah keluar. Iya. Rans katanya hari ini keluar. Kalau udah mulai rame, nah udah hati-hati.
Kalau bisa kan ngumpulin di bawah ya. Civivi nge-lag, Civivi. Civivi nge-lag. Ya, jelas. Gini. Kalau aku sebenarnya nggak tahu entah itu BDMN rumornya bener atau enggak ya. Tapi kalau misalnya terlepas dari rumor kan BDMN tuh mirip-mirip sama BNGA kan valuasinya. Aku sih lebih suka BNGA-nya karena kemarin pas baca juga laporan semester satunya Oktomobile-nya itu ngasih growth lah ke revenue perusahaan gitu karena kasnya meningkat, cost of fund-nya juga turun, terus fee based income-nya juga naik dan memang menurutku sih under value ya dengan ROI sebesar itu. Dan terus perhatiin nggak, Bang Niaga itu kalau market merah dia bisa hijau loh. Jadi orang tuh belanjanya mau belinya waktu market merah. Oke. Melawan pasar dia ya. Kenapa, Pak? Melawan pasar. Ya. Oke, teman-teman. Biar nggak ada pertanyaan terkait BTPS, tapi sebenarnya kalau BTPS juga harganya belum terlalu naik banyak dari bottom line, jadi kalau misalnya percaya sama growth-nya harusnya sih masih oke untuk masuk kalau menurut aku ya, tadi aku lihat gitu. Belum yang di atas banget gitu. Siapa tahu bisa kembali ke kejayaannya. Saya ada upside ya. Iya. Bris aja bisa ya Pak, masa BTPS nggak bisa? Iya, sekarang malah justru jauh lebih mahal BRIS. Waktu BRIS kita sampaikan di YouTube IAI kan di harga 300 itu kan kita acuan TP-nya kan dari valuasi BTPS ya, Ci ya. Iya. Itu banyak tuh yang pakai BTPS tuh banyak. Jadi kita BRIS pakai BTPS itu makanya kita ngomong si BRIS itu akan naiknya 7 kali lipat. Ya kan? Harga 2.100 karena disamain dengan pernya si BTPS. Nah, sekarang malah justru BRIS ini pernya 2 kali lipat dari BTPS. Oke. Jadi ada potensi walaupun tentu growing-nya juga kita sebenarnya si BRIS juga growing-nya juga lumayan ya. Nanti kita lihat sih ke depannya mungkin sama-sama fast grower. Oke, Pak. Nah, ini ada yang nanya nih. Kan Pak Donald kan dulu kan pernah multi bagger di INKP Tekim kan. Kebetulan nih ada yang nanya nih dari Nindi. INKP apa sudah bisa buy belum ya? Ada saran nggak mungkin? Karena biasanya kalau kayak INKP Tekim, divaluasi di PI 15 tuh udah biasanya dia koreksi gitu turun. Nanti di PI under value udah bisa collect lagi. Terakhir aku lihat juga INKP udah di PI 5 kali nih Pak. Menurut Bapak, udah bisa belum nih diincar-incar gitu? Karena kan secara PI juga udah murah gitu. Iya, udah murah sih ya. Karena emang kan kalau per kertas itu kan 12-15. Tapi kita harus ngikutin harga kertas. Ya. Ini yang saya sudah mulai tidak terlalu tertarik lagi gitu. Saham-saham yang dulu saya seneng sih komoditas gitu ya. Dan poinnya juga karena sekarang kan harga komoditas sudah relatif lebih tinggi ya. Beda ceritanya kalau waktu di 2020 semester 1 kan komoditas hancur-hancuran ya. Di situ mungkin berbeda, tapi sekarang komoditas kan sudah pada tinggi. Jadi ada risiko juga yang menyertai. Nah, saya justru juga sekarang lagi senengnya yang bukan komoditas gitu ya, yang sifatnya fast grower kayak tadi BTPS, ASA. Sehingga sih walaupun INKP Tekim ini harganya murah dan mungkin harga kertas sudah mulai rebound ya, saya nggak masuk sih. Atau CVP kayaknya bisa menambahkan dari ini ya, teknikal atau kertas sih kan kemarin rebound ya dari bawah sempat sampai ke atas karena laporan keuangannya ada perbaikan kan. Tapi sekarang mencoba bertahan lagi retrace. Saya patokannya kalau saya pakai MA50 aja. Kemarin baru tembus MA50 tuh. Kalau biasa kalau udah tembus, nanti dia bikin sideway dulu sebentar. Nah, kalau dia kuat, nahan, terus tetap di atas itu, ya dia tarik lanjut ke atas. Tapi kalau enggak, ya balik downtrend lagi. Gitu sih. Oke, kalau aku sih lihatnya dari INKP ya. Kalau bisa bertahan di atas 7.300 sih.
sideways di atas 7.300 ya boleh teman-teman. Tapi kalau misalnya jebol di bawah 7.300 tuh bisa balik lagi ke bawah takutnya ke 6.100-an gitu. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 7.300 tuh nanti malah bisa bentuk inverted head and shoulders ya. Cici ngeliat juga nggak? Yang capek ya sih bisa. Ya, kalau bisa bertahan di 7.300. Kalau head and shoulders buat nyampo. Kalau ini kan kebalik nggak apa-apa Pak. Ini bahunya boleh sampai, kalau ini saya lihat bisa sampai 72-an lah ya, masih boleh ya. 72, 73. Ada yang A5. Jadi mending tunggu di situ ya Ci ya, sabar-sabar aja dulu karena IHSG juga kemarin udah di area resist sih, sabar-sabar dulu siapa tuh dikasih, bener nggak Ci? Polanya masih sideways ya. Masih sideways bolak-balik ya begitu. Ini kalau lihat kan mirip kayak BCA IHSG kan? BCA-nya nggak tembus resistnya Pak. Ini jadi kayak ini rata poni, kayak poni rata begitu. Tapi jadinya sebenarnya kalau yang invest ya kalau IHSG-nya koreksi bisa tambah barang gitu ya kan Pak, enak pelan-pelan aja. Kalau yang big cap mungkin bisa buat trading ya. Ini saya nggak tahu. Kira-kira gitu. Yang ambil tipis tapi Pak. Iya. Apa? Ambil tipis-tipis kalau big cap ini. Ya. Tipis soalnya kan jalannya tipis-tipis ya. Komoditas yang rada lumayan bisa bolak-balik. Komoditas malah justru lebih ini ya. Asal masuknya benar gitu, di support, jangan sembarang ngejar yang breakout kalau sahamnya sideways. Iya. Nanti balik lagi. Betul. Itu juga Ci, kemarin kan banyak yang nanya kan konstruksi gimana gitu kan, pas kemarin banyak breakout karena IHSG-nya kurang mendukung ya menurut aku masih cenderung sideways. Jadi sebenarnya jangan kejar pas breakout sih teman-teman karena bahaya. Sekali dibanting tuh bantingannya kan volatil ya. Kan kalau konstruksi tuh biasanya betanya gede-gede. Jadi prefer sebenarnya buy on weakness, jangan buy on breakout kalau selama IHSG-nya masih sideways. Kecuali IHSG-nya udah rally kayak November kemarin, nah tahun kemarin nggak apa-apa tuh kejar-kejaran buy on breakout. Nggak semua saham ya teman-teman, memang ada beberapa saham yang trennya lagi bagus kayak misalnya contoh saham-saham hype lah, DMMX, terus ASA ya itu kan trennya bagus, kita masih lebih aman untuk buy on breakout saham kayak gitu. Tapi kalau yang kayak konstruksi gini agak-agak ngeri teman-teman, naik 10% turunnya langsung ARB 2 hari kan kalian takutnya kekunci kan gitu. Ya, walaupun banyak yang bilang nih Pak Donald, IHSG kan nge-cheat, arahnya bisa 25%, ARB-nya cuma 6% katanya. Ditolongin wasit itu mah. Oke, ini ada yang nanya. Ya? Masih sideways, Pak. Pak Donald, referensi harga pulp untuk INKP Tekim, lihatnya di mana ya? Ya kalau dulu saya ngeliat yang si topicsnya Jepang ya, tapi sih sebenarnya sih relatively ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Tapi saya ngeliatnya biasanya topics yang di Jepang itu. Oke. Nah, ini ada varian virus MU apa tuh? Virus MU mana tadi? Bentar ya Pak. Ada varian virus MU bisa crash nggak? Jadi kalau boleh Olive jawab ya Pak. Jadi teman-teman kalau market itu lebih bereaksi kalau misalnya ada berita yang di luar kendali. Kayak berita tiba-tiba. Kalau misalnya kayak gini varian MU itu kan kita udah lewatin ya kemarin-kemarin dari corona gelombang 1, delta, baru varian MU. Jadi efeknya sebenarnya udah nggak gitu kerasa ke market. Beda sama waktu corona gelombang 1 gitu. Tiba-tiba WHO mengumumkan itu jadi pandemi di seluruh dunia. Nah itu biasanya bisa memberikan efek sampai market crash, ekonomi crash. Tapi kalau misalnya yang berulang itu udah nggak ngagetin lagi teman-teman. Gitu. Jadi untuk kemungkinan sampai crashnya itu kemungkinannya kecil. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Pak Donald? Kalau crash itu emang bisa menyedihkan ya. Tapi di satu sisi itu ngasih peluang yang luar biasa. Jadi kayak ASA yang dulunya saya nggak sempat beli di harga 200 dia bisa ke 300-an, saya bisa masuk di 400 ya kan.
BRI Syariah ya bisa sampai ke harga 140, 150 masuk banyak gitu. Jadi hanya dengan crash kita bisa mendapatkan emiten yang bagus di harga super bawah gitu ya. Yang kalau kita lihat ya coba kita bandingkan ya. Misalnya BRI Syariah saya masuk di harga 300 sebelum Covid. Kemudian gara-gara Covid crash-nya 30% ya kan. Tapi BRI Syariahnya dari 300 ke 140. Tapi coba lihat setelah sekarang gitu kan, itu jadi 2000-an. ASA ya kan, ASA sebelum Covid berapa, pas Covid jadi berapa ya kan? Dan sekarang berapa? MTDL kalau nggak salah sampai ke 1000 dia turunnya. Tapi sekarang lihat harganya udah berapa. Jadi kalau kita mikir seperti itu, mungkin crash bukan menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Yang pasti harus atur money management. Nah ini Civivi nih ahlinya money management. Civivi mungkin cuma bisa kasih tips Civivi. Kalau misalnya sampai corona rame lagi, ya kita pakai pattern sebelumnya waktu corona gelombang 2 kan, yang naik apa, yang turun apa kan, corona seberangan kan, corona temennya mana, kalau corona naik, gerbong mana yang naik, corona turun, gerbong mana yang naik gitu kan. Jadi rotasinya aja tinggal nyontek yang sebelumnya gitu. Jadi kita pasar kan nggak bisa kendaliin ya. Jadi kalau kondisi ini ya kita siapin ini, kondisi ini ya kita siapin gerbong yang ini yang jalan gitu kan kali ya. Emiten rumah sakit, lab, ya gitu-gitu lagi lah Pak, digital berjaya lagi. Corona loser dulu kan disebutnya. Sekarang coronanya dikit, balikin yang turun itu ya bangun. Hotel-hotel tuh pada bangun kan. Nah ini tadi ada yang nanya nih Civivi di kolom pertanyaan, konstruksi gimana Civivi? Kayak kemarin ada Pubex-nya PTPP juga tuh bukan sih? Yang Civivi ngomong di grup itu? Enggak sih, Pubex mah enggak ya. Cuma saya lihat konstruksi kan udah ngebase kan. Saya nggak tahu itu ada news apa. Cuma udah beberapa lama kan. Saya tuh paling suka kalau saham udah turun lama, terus bikin kayak lorong gitu di bawah kan, bikin base kan. Nggak tahu itu ada apa, tapi nanti biasanya kalau breakout dari base itu, ada triggernya lah, kita nggak tahu. Nah ini mungkin yang kemarin itu, ngedadak ada ibu kota pindah ya, atau apa gitu. Nah ini kalau saya lihat, kan ini baru break nih dari, kalau saya pakai patokan MA50 kan, downtrendnya mulai patah kalau lihat teknikal kan. Nah ini mungkin dia cari support baru, karena kan ini kemarin naik tuh tenaganya lumayan kenceng kan ya. Biasa bikin kayak bendera dulu lah, baris dulu gitu. Kalau Civivi putus-putus, tembus atas, tembus bawah, lalu apa? Ya kalau lagi nanti dia bikin kayak base lagi. Biasa kalau udah narik panjang, tiang panjang gitu, dia bikin kayak bendera kan. Kayak kalau saya bilang suka bikin kepala dino tuh. Nanti dia kalau udah makin swingnya makin sempit, nah dia kan berarti udah mulai ada kesepakatan gitu. Nah itu tinggal lihat tembusnya ke atas atau ke bawah kalau secara gerakan ya. Karena kan secara kalau news kita kan masih belum yakin juga itu dana konsumsi itu bener nggak gitu kan, masih bener nggak gitu. Ya saya bantu pakai pergerakan resiko saya pasang dari pergerakan chartnya gitu. Kalau kemarin sih saya sempat ngumpulin waktu di base ini berapa kali kan, ini berapa lama nih ya, dari bulan Juli kan dia udah Juli. Pisau tergeletak ya kata Civivi. Pisau ngegoler Pak. Ini udah lumayan lama. Udah beberapa saat gitu. Oke, properti udah mulai hijau lagi katanya. Properti gerbongnya biasa. Satu gerbong. Gimana Ci? Properti gerbongnya? Ya biasa gerbongnya gerbong properti kan, bank, properti, nanti konstruksi, terus industrial land, nah itu jarang geraknya bareng-bareng gitu.
Pak, kita kayaknya mesti sama konstruksi satu, Pak, meet CEO, Pak. Biar Apa? tahu sebenarnya meet CEO konstruksi, Pak. Undang CEO konstruksi. Iya, jadi pengen tahu sebenarnya ada apa sih gitu. Naiknya didukung sama katalis kuat nggak gitu, Pak? Ya. Ada yang ngomong kemarin kayaknya terkait dengan konfirmasi ibu kota baru ya. Ya, Benar? itu. Tapi kan ya kita nggak tahu kan, Pak, Nggak tahu sebenarnya. ya. Heeh. Kita undang gitu ya kemarin. Adi Karya. Adi sih kemarin kita Adi ya. Adi kan naiknya 13% ya. Paling gede ya. Iya, lumayan Pak. Tadi juga nggak merah kan. Oh, oke. Kan mirip gerakannya satu ya, kurang lebih lah. Teman-temannya begitu juga gitu kan. Ayo Ci sama ini, sama Panin. Nanti ya saya itu ya. Adi aja ya, Adi atau PTPP ya Pak? Ya, PTPP juga bisa. Yang summit kemarin ya. Tuh ada yang bilang tuh mau konstruksi katanya. Kalau Civivi udah beli di bawah, kalau aku sih nggak berani. Kalau sekarang baru masuk nanti deh. Cuman Adi PTPP udah dibuang, Adi masih di hold. Tunggu dulu. Adi paling murah sih. Nah itu tadi ada yang nanya tuh terkait data center, katanya BSDE juga ikut-ikutan data center. Civivi sama Pak Donar ada pandangan nggak? Civivi. Kalau saya kan memang, kalau BSDE kan memang dari dulu ya, dia udah ada kerjasama sama pihak luar buat bikin data centernya kan. Ya, cuman kan kalau dulu orang nggak ngeh data center apa ya, sekarang diungkapin lagi kan sebenarnya, tapi kan udah rada lama juga, bukan sesuatu yang baru gitu. Cuman karena sekarang lagi musim data center ya itu di blow up lagi. Cuman memang sektor konstruksi kan kelihatan udah mulai reversal up ya. Sama udah nge-base, udah break MA50 juga gitu kan. CTRA biasanya mimpin kan itu 3 kan. BSDE, CTRA, Sumarekon. Nanti kalau itu larinya capek, istirahat dulu, nyambung nanti di properti kecil-kecil tuh. Gitu. Biasanya kayak gitu. Iya, ini kan kalau properti itu kan sekarang kan agak harusnya mulai bergeser ya bisnisnya. Karena kan udah menjadi isu bagaimana sewa kantor kan, sebelumnya kan sewa kantor. Kalau orang sudah mulai mengurangi luas kantornya, perusahaan-perusahaan mulai luas kantornya dan membolehkan karyawannya sebagian untuk kerja di rumah, kebutuhan sewa kantornya kan berkurang. Yang apa namanya itu yang pertama. Yang kedua juga orang kan sekarang trennya lebih seneng rumah tapak ya. Jadi dibandingkan misalnya apartemen, rumah-rumah tapak itu sekarang justru penjualannya meroket, apartemen menurun. Jadi perusahaan-perusahaan properti ini harus mulai mencari apa namanya demand baru ya terhadap properti, dan salah satunya yang mungkin cukup besar adalah data center ya kan. Jadi tampaknya mereka juga berlomba-lomba ya, apa namanya, Ciputra, BSDE, yang lain. Tapi sebenarnya tadi kata CVP benar tuh, udah ada beberapa yang sudah memulai kan. BSDE kan sudah memulai ya. Tadi sih kalau di Pubex sih marketing sales dia kan udah sampai 63% tuh. Jadi mereka juga puas dan mereka optimis sampai akhir tahun target marketing salesnya bisa sampai gitu. Terus tadi juga ada pertanyaan terkait recurring income dari BSDE sendiri kan juga dari mall dan perkantoran kan, pihak manajemen sih bilang okupansi masih 70% walaupun PPKM. Terus juga kalau mall, karena mereka punya The Breeze, yang dimana sekarang orang tuh maunya nongkrongnya biasanya outdoor kan. The Breeze-nya malah mereka bilang jumlah pendatangnya meningkat gitu. Memang dari akhir tahun lalu itu kan, dari tahun lalu tuh memang rumah-rumah yang laku tuh kan rumah-rumah 1 sampai 3M kan, yang kelas-kelas menengah gitu. Jadi ya teman-teman coba perhatiin aja perusahaan-perusahaan properti yang kira-kira ngejualnya memang rumah-rumah di harga segitu ya, biasanya CMRA, CTRA, BSDE gitu. Itu jadi rumah sih. tapak ya, rumah tapak. Jadi fokusnya banyak rumah tapak, jangan yang cari kantor sama kondominium apartemen gitu ya. Soalnya
Civivi putus-putus banget. Civivi ngerap putus-putus, Sekarang masih putus-putus nggak? Masih? Dikit? Masih? Masih dikit. Bentar. Ulang, Ci, dari perkantoran tadi. Rumah tapak. Rumah tapak. Jadi orang fokusnya kan rumah tapak ya. Jangan yang apartemen. Karena kenapa? Apartemen belum kelihatan nanti apartemen rumah perkantoran kan banyak kan sekarang WFH. Mungkin uang sewa juga ada dikurangin. Mall juga mungkin dikurangin. Nah, jadi fokus cari yang banyak rumah tapaknya, kali yang land banknya gede ya. Iya. Bukan yang rumah susun ke tingkat ke atas. Lagian properti juga banyak yang valuasinya masih murah tuh. Banyak itu masih pada bagus-bagus ya. Cuman biasa, kenapa? Biasanya properti terakhir ya bergeraknya. Iya, bank gede dulu biasa, bank gede naik, tapi terus properti nyusul. Tapi kali ini malah properti dulu ya, agak lumayan kenceng loh properti, Pak. Oh, properti malah gerak duluan. Malah duluan, bank gede mungkin karena right issue jadi berat kali ya. Oh iya, right. BRI hari ini baru right issue, BNI nggak tahu kapan, mungkin jadi rada berat gitu kan. Mereka kan mesti siapin dana buat tebus kan. Iya. Betul. Dan harganya nggak bisa tinggi kan? Iya betul. Makanya kemarin juga banyak fund yang lepas barang dulu kan buat tebus BBRI-nya. Soalnya kalau fund itu kan berpengaruh ya teman-teman, dividen nggak kayak kita. Kalau kita mungkin masuk berapa dividennya nggak terlalu berasa gitu. Tapi kalau reksadana itu dividen itu sangat berpengaruh gitu sama portofolionya mereka nantinya gitu. That's why pasti kemarin pas BRI ada pengumuman untuk right issue yang masuknya udah banyak-banyak ratusan miliar bahkan tetean, pasti akan kurangin posisi untuk tebus right issue-nya. Karena kan lagi kayak gini ya Pak, cari nasabah jauh lebih susah dibanding mereka kurangin posisi. Kalau misalnya mereka cari nasabah baru untuk tebus right issue kan butuh berapa banyak nasabah kan, jadi akan lebih mudah untuk mereka kurangin posisi di BBRI, uangnya dipakai sebagian untuk tebus right issue gitu. Itu kenapa harga sahamnya juga kemarin yang nggak naik di situ-situ aja. Kalau bisa dilihat kan BBRI harganya juga di situ-situ aja. Ini hari ini Kamdet tanggal 13 baru jalanin kan nembus right issue-nya. Setelah itu agronya Pak yang right issue. Pokoknya agro right issue juga. Right issue. Jadi kan sebenarnya tahun lalu itu harga saham agro tuh bisa naik banyak karena tahun lalu ada isu mau right issue juga. Cuma mungkin kayaknya udah mereka di tim internal udah tahu bahwa BBRI mau right issue, akhirnya kayak ngalah dulu nih. Digilirin. Iya, makanya karena harus induk duluan kan, serap duitnya gede tuh 41 triliun. Akhirnya kemarin pas udah ketok palu tuh RUPSLB baru kan agronya umumin lagi bahwa mereka jadi untuk melaksanakan right issue setelah BBRI. RUPSLB-nya agro bulan ini nanti tanggal 13 gitu. Nah, tadi jadinya banyak yang nanya, ada yang nanya nih Pak Donald terkait dengan maraknya right issue. Perusahaan-perusahahaan ini gimana ya harus investor pemula menyikapinya, karena kayak emangnya duit kita tuh di publik sebanyak itu ya. Semua hampir maksudnya banyak banget emiten yang ngelakuin right issue gitu. Iya. Bukan cuma kita aja. Apa? Sama-sama butuh duit. Bukan cuma retail, mereka juga butuh. Gimana ya, menurut Pak Donald? Yang emiten-emiten yang ini saya nggak tahu menjawab tuh nggak. Emiten-emiten yang BUMN plat merah kan ada rencana ekspansi ya kan. BRI itu kan bersama dengan PNM sama Pegadaian ya kan. Dan juga disampaikan kalau itu fully terserap kan ada peningkatan dari kinerja kreditnya ya kan, kreditnya naik 14% kalau tidak salah. BNI juga kayaknya mulai ada pengembangan banyak hal. Saya ngeliatnya sih mungkin lebih ke strategi ke internasional ya, internasional. Tentu juga ada dia pengembangan aplikasi dan digitalnya juga. Nah, BBTN juga ada peluang untuk masuk ke beberapa bisnis ya, di samping tentu dia harus memenuhi program pemerintah terkait dengan backlog
rumah yang 1 juta 1 juta setiap tahun itu kan. Dan dia mulai masuk ke venture capital juga. Dia juga mau bikin bank digital tapi versi perumahan ya, versi perumahan. Jadi kalau menurut saya sih right issue ini positif ya. Positif, dan enaknya kalau mama perusahaan negara, right issue itu kan tidak bisa di-set di harga tinggi. Karena takutnya ujung-ujungnya kan negara harus nyetor ya. Jadi takutnya ke KPK kalau harganya tinggi gitu kan. Bagaimana valuasinya, bagaimana itu repot lah. Jadi pasti di harga rendah. Nah, ini malah justru jadi kesempatan sih menurut saya untuk masuk ke bank-bank plat merah yang saya pikir sih masih punya peluang upside yang cukup besar. BRI kan perusahaan wonderful company lah ya. Apalagi digabungkan dengan Pegadaian dan PNM, itu seharusnya jadi sesuatu yang agro ya, sebagai bank digital juga itu tentu BRI ini akan sangat menarik. BNI juga masih sangat murah, BBTN apalagi, jadi kita bisa dapat kesempatan berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti ini di harga murah sih. Keren sih ya, ada kesempatan untuk masuk gitu. Ya, walaupun saya sih nggak punya ketiganya ya, karena bukan. Kalau Pak Donald sukanya yang growth-nya tuh di atas 30%. Pertumbuhan bisnisnya. Kalau yang tumbuhnya cuma kayak 15-20%, pertumbuhan bisnisnya Pak Donald nggak mau. Wonderful company ya. Stalwart. Udah gede, udah susah jadi 10-100 makernya udah susah. Jadi susah kalau mau BRI mau jadi 10 kali lipat. Iya dong. Kan, kegedean. Itu aku jadi ingat ada yang komen di TikTok aku, kayak dia bilang next Telkom bisa kayak DCII. Jadi aku bilang kamu hitung aja pakai logika, kalau Telkom next 10 kali lipat itu market cap-nya berapa, GDP kita aja berapa. Nanti jadi kayak buka ARA 8 bulan tuh katanya. Tanpa ngitung market cap-nya berapa aja udah nggak masuk logika gitu kan. Oke, ada lagi teman-teman nih, nggak terasa loh kita 1,5 jam ngobrol di sini. Oh ya, udah ini deh Pak. Kalau tadi kan terkait dengan right issue BUMN ya. Mungkin kalau tipikal orang-orang yang suka sahamnya lebih defensif, wonderful company gitu, Pak Donald bilang ya, maksudnya oke gitu ya. Tapi kalau misalnya right issue-nya di perusahaan-perusahaan yang katakanlah bank digital, gimana menurut Pak Donald? Apakah layak untuk investor ikutan nyuntik modal ke mereka, atau ya sekarang saham-saham yang hype lah saat ini kan juga sama tuh lagi ngadain right issue juga, bahkan yang udah ke beberapa kali juga ada. Iya, kalau saya sih nggak mau ya. Kalau saya sih nggak mau karena udah mahal, mostly mahal atau hampir atau semua udah mahal kali ya. Yang dibilang sebagai bank digital itu, saya nggak tahu. Kalau Danamon sih mungkin masih murah, tapi kalau saya sih enggak. Dan lihat aja yang udah right issue berapa kali, yang pemiliknya juga mau nggak? Kayaknya cuma cover 1/5-nya ya. Jadi lebih, kalau saya sih lebih baik jangan. Ya tergantung pendekatan juga sih kali ya. Mungkin ada orang yang gayanya mungkin beda ya. Ada banyak gaya kali ya di bursa saham ini ya. Kalau emang kalian pikir, maksudnya teman-teman, kalau itu dilakukan bisa menghasilkan cuan ya mungkin ya silakan aja sih. Tapi kalau saya sih enggak ya. Nggak tahu, CVV mungkin ada banyak gaya kali ya di terkait saya tergantung isu bank-bank digital yang sekarang. Kalau saya sebenarnya agak kurang suka red issue-nya. Mending belinya udah beres red issue aja, udah nggak usah ada ceritaan gitu, udah sampai harga beres gitu efeknya. Ya buat saya ya nggak nyaman aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang ngerti, tahu hitungannya, nggak ada red issue lah gitu. Apalagi kalau digital kan memang valuasi kan masih kasarnya masih berdasarkan angan-angan kan, masih proyeksi yang tinggi banget gitu lah. Nah nanti ya saya nggak berani sih kalau saya ya. Tapi bukan berarti nggak naik juga ya. Iya. Malah justru mungkin naiknya gede ya,
tinggi mungkin. Iya. Iya, sama sih. Kalau Olive juga kan kalau misalnya yang namanya kita tebus right issue itu kan udah pasti kita suntik modal teman-teman ke perusahaannya. Kalau yang namanya suntik modal itu kan seberapa percaya kamu sama manajemennya dan seberapa yakin kamu sama uang yang kamu suntikin ini beneran nggak dipakai untuk pengembangan bisnis perusahaan dan beneran nggak bisa berhasil kan kayak gitu. Itu kan sebenarnya sama aja kalau kayak kita di private equity, katakanlah kamu beli suntik modal deh ke toko martabak punya saudara kamu gitu kan. Kalau kamu nggak percaya orangnya juga ngapain suntik modal di situ kan, sama juga ini kayak gitu. Kalau misalnya masalahnya kalau perusahaannya juga bagi dividen, kalau bagi dividen seenggaknya misalnya prospeknya nggak jalan, ya masih balik lah ya duit kita dari dividen. Tapi kalau misalnya perusahaannya nggak pernah bagi dividen, ternyata proyeknya nggak jalan juga, bukan nggak jalan sih, dalam arti kan semua sekarang jadi bank digital, ini menurut aku ya, tapi nggak akan semuanya bisa jadi pemenang gitu. Sama aja waktu kayak .com, dulu semua perusahaan juga yang ada nama .com-nya semua naik harga sahamnya, tapi kan setelah bubble.com yang jadi pemenang nggak bisa semuanya teman-teman gitu, karena kan marketnya juga seberapa luas sih gitu. Pasti kan cuma beberapa aja yang bisa jadi pemenang. Nah, itu nanti yang perlu dibuktiin 2-3 tahun ke depan gitu. Iya, betul. Oke, jadi ada lagi Pak yang mau dibahas? Tadi Bapak ada bilang tuh nggak apa-apa tuh bahas saham-saham hype. Mungkin segitu aja sih. Tadi kita udah bahas ya saham hype untuk bank digital. lebih ngerti Olive sama CVV kayaknya. Saya juga kan Pak, kalau pakai hitungan saya juga nggak terlalu pede. Makanya saya bantu teknikal Pak, risknya. Pakai teknikal ya. Karena valuasinya saya juga nggak terlalu. Ya? Kecuali itu metrodata ya, metrodata. Tapi kan kita metrodata modal dari bawah kan Pak. Saham-saham hype mungkin ada juga yang aman kali ya, Ci? Atau Liv, ada yang hype itu mungkin ada yang aman juga bermain secara teknikal gitu ya? Ada juga sebenarnya kalau kayak bank digital itu asal kita belinya nggak ketinggian. Aku juga kan suka trading. Jangan ketinggian aja. Iya, di saham digital gitu. Kayak BABP, BBB, tapi belinya jangan ketinggian. Bener-bener harus kayak tunggu dia ARB berapa kali baru beli. Jangan misalnya dia habis ARB kan suka naik tuh berapa hari, jangan kejar di atas tuh bantingannya kenceng-kenceng banget gitu. Jadi belinya juga harus se-weakness mungkin dan masuknya bener-bener jangan banyak-banyak sih gitu. Gitu. Terus kayak ini adalah PM-an dong, apa tuh? Ini adalah PM-an dong. Iya kayak gitu. Menurut Cici gimana? Nih ya sama sih kalau saya. Kalau ngejar-ngejar nggak terlalu pede ya nanti jadinya nyangkut. Yang mending tunggu turun beres gitu sampai sellernya habis ya. Mulai ada buyer baru. Nah itu baru kita bisa ikutan sih kalau saya. Kemarin saya BBKP aja sih ikut ya. Yang kemarin BBKP ya? Agro masih ikut. BBKP Agro masih ikut. Nah tadi juga ada yang nanya tuh terkait BBKP gimana kan BOSOA-nya katanya gosipnya kemarin nggak jadi keluar. Terus tapi kemarin aku baca berita sih kan mereka mau right issue lagi BBKP itu. Jadi nanti kepemilikan sahamnya BOSOA tuh sekarang udah tinggal 6%. Jadi nanti pas right issue karena BOSOA itu kena pelanggaran dari OJK, mereka nggak bisa nebus hak right issue-nya, nanti sahamnya jadi terdilusi di bawah 5%. Itu aja sih. Mereka juga nggak sebutin berapa harga right issue-nya gitu. Ya kan terus berita banyak digembar-gemborin ya. Tapi harganya pelan-pelan turun. Nah udahlah keluar udah gitu. Jangan lama-lama di situ. Kita kadang-kadang kan nggak bisa maksa ya. Ya udahlah ini kayaknya udah diusir, ini udah keluar dulu. Udah diusir. Oh ini udah diusir Pak, nggak berlama-lama. Oh ini maksudnya Irfan tuh ini loh Pak, maksudnya ini new economy itu apakah hanya sekedar pom-poman kah katanya? Padahal? Apa? Gimana? Sorry. Ini Irfan ada yang nanya, maksudnya new economy itu hanya sekedar pom-poman kah katanya? Wah ini panjang nih, bisa kuliah berapa? Bisa kuliah.
Iya, jelas kan kebutuhan internet kan terakselerasi gara-gara COVID. Dan gara-gara internet digital ini pertumbuhan bisnis itu meledak ya. Kita pernah lihat kalau dulu di zaman Great Depression ya, atau inovasi-inovasi teknologi, breakthrough teknologi ya, mesin uap, mobil, itu kan perekonomian kemudian akselerasinya cepat. Sama seperti itu juga gitu. Dan kita melihat ada banyak perusahaan yang growing-nya cepat gara-gara transformasi digital. Dan ini kemudian dikategorisasikan sebagai new economy ya, new economy. Yang perusahaan-perusahaan yang tidak atau sedikit terkait dengan digital itu old economy. Ini sesuatu fenomena yang real dan kita bisnis ya, baik bisnis harus mentransformasikan dirinya ke digital. Demikian pula investor ya, investor juga mulai harus belajar bagaimana masuk ke perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang melakukan digitalisasi, khususnya yang bisa membuahkan pertumbuhan bisnis yang cepat. Dan kita udah lihat ya, Warren Buffett walaupun sedikit dan pelan bertahap tapi udah masuk. Dan kemarin waktu di ulang tahun yang ke berapa, 91, 93 gitu ya, dia menyatakan bahwa Berkshire Hathaway akan beralih ke new economy ya. Saya juga sebagai investor harus belajar untuk bagaimana melihat perusahaan-perusahaan new economy ini ya, dan mulai masuk ke dalamnya. Jadi mulai merubah portofolio pelan-pelan ke arah sana. Karena mau nggak mau ya semua perusahaan akan masuk ke new economy gitu kan. Sekarang disebut new economy karena masih sebagian, masih sedikit. Tapi kan nanti mau nggak mau semua ke sini gitu. Yang new ini jadi old juga, nanti ada lagi yang new ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus masuk, mau nggak mau kita harus belajar, mau nggak mau kita harus invest. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Ada yang ini kan dijual, ada yang berbasiskan story ya, pasti dibasiskan story. Cuman hati-hati yang story-nya itu yang berbasis fakta atau yang berbasis bumbu-bumbu ya, berbasis bumbu-bumbu. Kayak tadi bank digital ya kan, bank digital kok kayaknya banyak banget bank digital, tapi kan nanti dilihat menurut di rootnya BCA sendiri, bank digital itu paling banyak 3 yang akan survive ya. Kalau hitungan teman-teman di AI itu mungkin misalnya Arto mungkin ya, Agro, dan mungkin Blue BCA. Ya itu 3 itu. Gimana dengan yang lain? Saya nggak tahu, dengan Genius ya, Octomobile ya kan. Apalagi yang lain-lain yang nggak jelas gitu. Jadi persaingannya akan intens ya, dan biasanya ada banyak yang berguguran. So hati-hati ya. Bedakan antara fakta sama nanti kemudian bumbu-bumbu ini. Ini yang emang story itu kan sekarang gampang dibuat ya. Story gampang dibuat, apalagi dengan sosial media. Ada banyak pihak yang memang berusaha untuk mengambil keuntungan dari situ. Di Amerika juga seperti itu, di Indonesia juga pasti ngikutin. So lebih baik kalau ya ini sih gaya saya gitu ya. Kita riset mendalam lah ya, apakah memang dia akan bisa jadi bank digital, apakah dia bisa bersaing ya kan. Kita yakinkan karena dengan riset mendalam inilah kemudian kita bisa tahu ya yang mana yang benar-benar emiten jadi tempat berinvestasi, yang mana yang mungkin jadi gorengan. Itu sih mungkin. Kalau dengar dari penyampainya Pak Dono sih, kalau aku udah pasti cari yang track recordnya, manajemennya memang bisa dipercaya aja. Kecuali kalau misalnya kayak Arto ya, itu kan another story ya, karena memang ada investor strategis baru, terus juga ada Pak Jerry Eng yang pernah sukses dengan Geniusnya gitu. Tapi kan kalau yang lain belum tentu bisa mengulang story-nya Arto yang sama gitu. Itu sih, jadi ya cari memang perusahaan yang udah kelihatan lah track recordnya gitu. Kayak masalahnya kan butuh modal gede, bener nggak sih Pak, untuk bersaing di sini? Untuk bersaing, menguasai market share tuh butuh duit yang gede loh teman-teman gitu. Dan yang pasti yang bisa jadi
pemenang ya yang punya modalnya gede juga gitu, yang punya infrastrukturnya juga udah jadi, entah itu dari induknya, cuma mereka warisin ke anak usahanya, ya kan Pak? Ya betul. Jadi emang itu saya jadi ingat tadi saya baca direktur BCA tuh ngomong, emang butuh modal gede banget. Satu itu, tapi emang kelebihan Arto itu adalah dia punya ekosistem digital ya. Walaupun ekosistemnya bisa jadi merchant-merchant yang lain juga bisa. Nah yang kedua betul tadi Olive juga ngomong butuh infrastruktur yang gede. Nah kelebihannya mungkin yang pemain lama gitu ya, itu infrastruktur tuh artinya butuh juga nanti yang namanya data center. Data center tuh butuh uang besar tuh. Semakin banyak data center sorry, call center kok jadi call center. Ingatnya data center, call center itu butuh uang banyak, dan ATM juga masih ada gunanya ya walaupun tentu berkurang. Nah untuk membuat itu kan pemain-pemain lama itu diuntungkan yang punya infrastruktur itu. Sama brand kali ya Pak, merek ya. Donald putus-putus. Ya, brand kuat kan orang percaya. Iya. Brand kuat, merek kan. Iya, kayak BCA kan orang kan di situ kan apa ya, terdapat trust ya. Ada trust ya. Kita mau taruh uang. Trust, karena kan kalau udah digital full kita nggak ketemu orang loh Pak. Mesti percaya bener-bener kan. Betul. Kalau masih bank konvensional kan kita ketemu CS-nya, pimpinan cabangnya. Nah kalau udah digital, kita kalau brand yang nggak kuat, kita nggak ada trust ya kan ibaratnya ya. Iya. Iya. Betul. Istilahnya kayak e-commerce aja, kenapa mereka e-commerce tuh masih butuh bukan pay letter, sorry, COD, karena banyak orang yang belum percaya sama e-commerce gitu. That's why di daerah COD itu, COD itu masih, kan kemarin banyak yang protes tuh gara-gara orang yang nagih COD malah dimarahin gitu sama konsumennya. Akhirnya banyak yang bilang kan ya udah dihapus aja COD. Masalahnya nggak bisa, di daerah itu masih banyak orang yang belum percaya sama e-commerce gitu. Ya apalagi yang kayak bank digital gini gitu, pasti kan butuh waktu lah. Ini juga kayak misalnya internet gini-gini juga kalau bukan karena pandemi nggak mungkin pertumbuhannya jadi secepat ini kan Pak, dipaksa. Betul. Orang jadi punya main smartphone apa segala macam. Iya betul. Dan termasuk ini kita Pubex online ya. Jadi Pubex online. Tapi jadi sebentar banget ya Pak. Iya sebentar banget. Itu saya melihat 1 jam. Tapi di 45 menit kayaknya udah dipotong di menit 40 ya. Mulainya juga terlambat ya. Aduh, kalau masih ada banyak pertanyaan misalnya. Iya. Cepet banget. Oke deh Pak, karena kita udah 1 jam 45 menit, nanti kalau disimpan di IGTV juga keberatan. Jadi kita lanjut besok. Teman-teman, by the way, live-nya IAI ini akan ada sampai tanggal 10. Jadi kita akan bahas saham-saham yang melakukan Pubex sampai tanggal 10 nanti. Jadi teman-teman nanti bisa lihat aja jadwalnya, nanti dibahasin. Tinggal tanya di kolom pertanyaan. Besok itu jadwalnya Steven sama Ko Andre. Aku di lusa lagi. Jadi kan tadi sebenarnya ada yang nanya terkait apa Pak, udang itu PMMP ya. PMMP itu dibahasnya besok aja karena supaya teman-teman mau nonton lagi. Jangan hari ini semuanya, benar nggak Pak? Harus dibagi-bagi ya. Betul. Jadi live-nya akan aku save di IGTV. Jangan lupa besok antara jam 7 atau jam 7.30 ketemu sama rekan saya Steven sama foundernya IAI juga, Ko Andre. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Donald, terima kasih Ci Vivi. Thank you Olive, thank you Cici. Bapak Ibu semua, baik. Malam.